Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Dan kali ini kita akan ada di konten jalan-jalan. Kita akan jalan-jalan ke 3 pulau kalau dapat semuanya. Itu ada Pulau Seladen, Bunaken, sama Nain ya. Semoga aja kita dapat tiga-tiganya. Dan cuacanya cerah ya. Kita nanti akan titik kumpul dulu di Megamas jam 7.30. Jadi kita akan berangkat dulu. Ini udah hampir jam 6 di Tondano. Dan ini masih jam setengah 6 guys. Kita rencananya mau berangkat jam segitu, tapi baru dapet in-drive sekitar jam 6-an lah ya. So ini kita langsung keluar kos dan akan menuju ke kosnya Kak Musma, karena kosnya kita beda. Oke, kita lihat aja ya. Jadi ini nggak sengaja ya, tas kita bertiga itu sama. Kita nggak tahu tasnya Kak Musma sama apa enggak ya. So ini drivernya agak kelebihan karena emang agak ngebut tadi, dan kita akhirnya mundur dikit-dikit gitu ya. So ini udah nyampe kosnya Kak Musma dan kita cek tasnya kita samaan apa enggak. Ini sama botol-botolnya. Kak Musma. Kak Musma tengah ya. Oke, jadi kita akan ngebut ya, karena kita janjian kan jam 7.30 itu harus sudah sampai di dermaga. Sedangkan kosan kita tuh jauh banget ya, lumayan lah ya. Kalau hari-hari biasa bisa sampai 1 jam lebih gitu kan, kalau macet ya. Cuma kalau ini kan masih pagi, jadi ya paling lebih cepat sih dari biasanya gitu. Dan semoga aja jalannya lancar. So, let's check it out. Kita udah sampai di dermaga guys, Megamas ya. Ini ada di agak ujung-ujung Manado gitu ya. Dan di sini ini hari Sabtu, weekend. So maybe agak padat ya. Nah, kalau kita lihat di sini di jalan-jalan itu banyak orang-orang olahraga guys. Mereka olahraga, kita healing. Dan ya inilah Megamas. Jarang sih aku ke sini. Biasanya paling kalau ke Mega Mall doang ya, atau kalau mau makan ke nongkrong gitu di sini juga ada sih. Cuma jarang banget sih. Ini. Nah, banyak kan orang-orang olahraga gitu kan ya. Kita cek aja. Di seberang itu udah laut guys. Jadi ini adalah ujung gitu. Cuma ada pantainya nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Ini kayak tipe-tipe Semarang gitu loh. Jadi langsung laut gitu. Dan kalau kalian lihat gunung di sana, itu adalah Gunung Manado Tua. Yang nanti kita kan mau ke Bunaken ya. Itu ada di sebelahnya ya, pulau sebelahnya. Jangan masalah. Ada nggak? Ada. Halo Kak Musma. Hai. Yeay. Kompor gratisan. Tas kita sama semua. Yeay. Oke, karena ini lagi Car Free Day, so in-drive nggak bisa masuk dan kita harus bertanya arah. Masuknya? Masuk lorong ini, terus Ada kapal sih, kapal itu. ini kami jalannya lewat mana Pak? Oh lewat. Makasih Pak. Oh ini. Ini enggak sih lorong kecil? Ayo. Tutup kayaknya deh. Ya? Kayaknya ini deh. Iya. Iya.
Kasih. Oh ya, kasih. Iya. Kasih, Pak. Lihatlah anak kembar ini. Oh, itu ada benderanya, guys. Halo, Pak. Iya. Ikan. Cantik tuh loh. Padahal baru di sini. Kayak apa aja? Mau dikasih ini, kasih wejangan. Kak Anissa, grupnya Kak Tudi, di sini ya semua ya. Kita mau briefing dulu, Bu. Kita mau briefing dulu. Gombalin cewek, jago. Iya, benar. Betul. Tapi perbedaan cowok sama cowok itu nggak sama loh. Tapi cowok semua itu nggak ada yang sama, beda-beda. Yeay, encap guys. Udah. Aku menyentuh air. Halo, Bapak. Wah. Udah sampai. Susah. Oh.
Dadah. Gimana Bu healing hari ini? Menyenangkan. Yeay. Ya. Lihat, tidak ada dong. Duluan ya, menakutkan jalan kedua. Kayaknya ini yang lama deh. Banyak bintang laut. Can you see that? Yes. Ini merah, lebih merah. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Jadi ini adalah Bapak ABK yang lagi ngarahin kapal buat bersandar ke dermaga di Bunaken ya. Keren banget sih ini, cuma aku nggak bisa nayangin si kaptennya yang di dalam sana agak jauh gitu. Terus si bapak ini ada di depan gitu ya, jadi kelihatan. Udah jauh kan, dia cuma tangan kanan kiri tadi ya muter-muter gitu ya. Itu buat ngarahin biar pas di dermaganya. BTW karena boat kita ini itu ada apa namanya kayak atap,
terus jadi kayak lebih tinggi gitu ya, makanya kita bersandarnya di sini yang ada jalan di atas airnya ya. Sedangkan kalau yang kapal-kapal agak kecil gitu, yang nggak ada lantai 2-nya gitu, yang lebih pendek, dia langsung ke air sebelah sana. Jadi kalau turun itu langsung kena air gitu ya. Nah, ini beruntung banget sih. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it'll show you what you want. Alinya Ali, bro. Gue kayaknya kalau misalnya gue lempar nih sampai yang ini turun ke bawah. Late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Kenapa dia di sini? Ini aku video. Oh, maaf ya. Liatin kaki. Kaki. Kaki bintang dong. Enggak. Oh, Apakah ini kaki bintang? ini. Bukan. Kaki bintangnya yang mana, Kakak? Tuh. Ada berapa kakinya? Banyak. Dia makan rumput dong. Mana? Oh iya. Rumput laut. Oh ya? Kelihatan nih Fit. Ya, tapi kan belum dikunyah kan? Iya, tapi udah dijepit mas sebagian. Iya. Bubuknya bobok guys, sayang banget tapi pantainya agak kotor guys. Dadah Bunaken. Ini dia foto kita ketika kita lagi dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, buat kenang-kenangan kita aja sih, biar nggak hilang gitu kan. Terus habis itu sambil nontonin foto-foto kita yang estetik ini gitu ya, entahlah gitu. Nah, aku mau ngasih tahu kita pakai tour guide dari Manado Adventure, dan ini udah terpercaya karena biasanya dipakai sama orang-orang dinas, pemerintah, dan pernah juga dipakai oleh Pak Jokowi dan menteri-menteri ketika mereka datang ke Manado ya. Oke, Manado Adventure ini dia nggak hanya lautan aja, katanya juga daratan. Jadi kalau kalian mau main ke daerah pulau-pulau di Manado, ataupun mau main ke, kalau di daratan itu banyak danau ya di daerah Manado, Tondano, Tomohon dan sekitarnya, kalian bisa pakai tour guide dari Manado Adventure ini. Murah dan
worth it ya, maksudku untuk harga dan juga pelayanannya keren guys. Jadi di sini untuk trip kita ini FYI aja kita bayar 200.000, kemudian harganya itu 200 kan ya, setengahnya itu 50% alias si 100.000 itu kita DP-in di awal, H-2 kayaknya harus sudah bayar, kemudian maksimal ya, maksudnya maksimal kalau kalian pesennya 1 bulan sebelumnya ya nggak masalah gitu kan, bayar dulu setengahnya, kemudian yang setengahnya itu alias 100.000-nya itu kita bayar lagi, boleh transfer, boleh langsung cash di ketika kita udah di dermaga. Nah kalau kalian mau cancel ya, misalkan tiba-tiba sakit atau tiba-tiba ada halangan, udah pulang gitu ya dari Manado, kalian boleh cancel H-1 itu, H-2 uangnya akan dibalikin, tapi kalau H-1 atau pas hari H cancelnya uang tidak kembali. Tapi nggak masalah sih ya, lebih baik datang sih karena worth it gitu. Terus habis itu apalagi yang penting ya, oh ya 200.000 itu kalau memenuhi kuota ya, jadi ada 20 sampai 30 orang yang join di trip kita. Kemarin aku sekitar 27 atau berapa gitu, jadi udah memenuhin gitu ya. Nah kalau misalkan nggak penuh gimana? Nah kalau nggak penuh biasanya dikurangin spotnya, jadi mungkin 2 atau 1 gitu, terus tapi tetap jalan ketika hari hanya. Nah ini hari ketika ada weekend doang ya, jadi biasanya trip yang barengan kayak gini dan random itu di weekend. Kalau weekdays ada nggak? Ada ya. Kalau weekdays itu kita bisa sewa private boat seharga, kemarin aku tanya 3,5 juta itu per boat ya. Jadi kalau misalkan kalian ada 10 orang ya udah dibagi segitu ya, 3,5 gitu. Untuk trip dengan spot yang sama. Kalau kalian pengen pindah ke pulau lain, ya tanya aja ke Manado Adventure-nya gitu ya. Itu sekilas tentang Manado Adventure. Aku mau ngasih tips nih buat kalian ya, tapi 2 aja lah ya. Karena tips yang lain itu sebenarnya so-so lah, biasa aja gitu. Oke, yang pertama itu bawa baju renang atau snorkeling atau diving buat kalian yang mau ya. Jadi di catatan dari tour guide-nya tadi itu ada catatan bawa baju ganti. Kalau kalian nggak mau renang atau snorkel atau diving, nggak usah bawa ya, itu berat-beratin tas, yakin. Aku baju gantinya nggak kepake akhirnya. Nah tapi kalau buat kalian yang pengen ngelakuin 3 hal ini, silahkan bawa baju ganti biar nanti bisa ganti kostum ya setelah kalian melakukan snorkeling atau diving gitu. Terus habis itu yang kedua itu pastiin tanggal trip dan tour guide-nya. Milih tour guide itu penting banget biar kalian nggak dikena tipu ataupun yang lainnya ya. Takutnya kan ada yang nggak terpercaya gitu ya. Nah sama yang kedua itu adalah tanggal tripnya. Jadi kalau kalian mau lebih enak, aku nyaranin itu kalian perginya di awal bulan Hijriah ya. Jadi ketika laut lagi surut, sehingga di Pulau Nain itu pasti semua pasirnya itu kelihatan. Cuma kalau kalian datangnya di akhir, kayak aku ini udah menuju akhir gitu ya kan perginya, jadi dia yang timbul itu cuma sebagian. Terus ketika kita udah mau pulang, kalau kalian lihat tadi sebenarnya airnya itu udah mulai pasang naik lagi gitu, dan tinggal sedikit doang tuh gitu kan sayang banget ya kalau misalkan kita ke situ tapi nggak dapet spot di Nain ini. Jadi ada catatannya sih dari tour guide bahwa kalau misalkan lagi pasang ya kita nggak bisa ke yang pasir timbulnya di Pulau Nain ini gitu. Untuk yang lain-lain kalau kalian mau tanya lebih lanjut boleh langsung komen di bawah ataupun DM di IG aku ya. Dengan senang hati nanti bisa aku jawab ya. Kalau kalian ke Manado boleh juga ngajakin aku. Oke.